termasuk relawan. Ini ada nggak tagline-nya atau yel-yelnya? Are you ready? Yes. Sekarang pertanyaan, apa tugas Bapak Ibu di Prabencana? Evakuasi. Ya. Evakuasi Pak. Tangan kurangi, tujuh tangan dulu baru ngomong. Nanti semua saya pun bingung mana. Nih, siapa yang jawab? Ya, pemetaan. Pemetaan. Areal. Pemetaan rawan. Rawan. Pernah kita dulu membuat peta. Peta rawan. Ya, ini sungai, ini kebun sawit ya, ini sawah, ini pemukiman, ini pasung ya. Kalau misalkan itu 3 meter naik sungai kemana sampai kemana, seberapa yang akan rawan bencana yang tenggelam. Contoh kemarin kalau segini di Uyumas itu pasti ke sini sampai ke Peloper. Itu dipetakan. Jadi nggak ada lagi nanti data informasi yang salah karena sudah ada pemetaannya. Kalau naik dia setengah meter itu paling baru tempat jamban yang manual itu yang kena, ya. Tapi kalau dia semeter berarti sampai ke bawah rumah sakit. Kalau sudah semeter setengah berarti sampai dia ke sini nih. Ya kan? Itu dipetakan. Itu berarti tugas kita juga di dalam prabencana. Apalagi selain peta? Ayo. Tugas relawan selain peta. Sosialisasi. Ya. Ya, melakukan sosialisasi, edukasi, penyuluhan. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena harus merubah paradigma. Masyarakat yang selama ini diselamatkan sebagai objek penyelamat harus sekarang masyarakat sebagai penyelamat. Jadi masyarakat yang objek yang diselamat, masyarakat yang dulu sebagai ditolong, objek yang ditolong, sekarang harus menjadi penolong. Bagaimana caranya? Itulah dia ketika di prabencana. Kita termasuk mempersiapkan masyarakat supaya siap menjadi penolong dan siap yang menjadi penyelamat. Itulah relawan. Tugasnya salah satu di pra adalah edukasi dan penyuluhan. Oke, tadi yang pertama pemetaan, ya, rawan bencana. Yang kedua adalah edukasi penyuluhan. Ya, edukasi penyuluhan ini harus jadi kedua ya. Bisa etika lingkungan. Tahu etika lingkungan? Itu edukasi. Ya, kalau itu tahu etika lingkungan, ya jangan buang sampah di pinggir sungai ini. Itu etika lingkungan, itu edukasi. Biasanya Tagana, nanti di bawahnya Tagana Pekanbaru. Sudah ada belum tuh? Belum. Nah, itu dia ketua. Jadi itu bagian daripada mitigasi bencana oleh relawan. Data itu ya menjadi database, diolah, dianalisa, diolah dalam bentuk grafik, data yang berserak, yang terkumpulkan, direkap, dibuat grafik. Kalau grafik untuk melihat perkembangan, kalau rekap untuk melihat sebaran, petanya untuk lihat dampaknya. Baru saya diinformasikan. Ya, bisa berbentuk atlas, buku data, DB ya, foto video, geospasial, produk hukum, warisan lainnya. Itulah nanti yang menjadi tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana bersumber dari fakta pemetaan yang sudah diolah menjadi data, dianalisis, kemudian diinfokan, diinformasikan menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah produk hukum, ya, menjadi sebuah program, menjadi kegiatan, menjadi database, bahkan menjadi akademisi. Ya, Jepang sangat salut sekali membangun rumah-rumah yang berada di Indonesia. Karena memang bukan salut menurut saya. Memang Indonesia rumah kayu kan di sini.
diperhatikan kan? Seperti karena itu adalah tokoh, ya. Tempat perdagangan dan perdagangan pasar beda. Nah ini harus ada kondisi demografisnya. Bapak Ibu bantulah terus dalam dinas sosial memeta-meta. Dan itu otomatis dia sehingga tidak langsung silakan pantau ini enak gitu. 50 orang bagi 4 orang ke sana itu satu apa itu kan dinding itu kan satu ruang besar lengkap itu semua ya ada sudah ada ya terus itu besar nih azarnya cuaca bagaimana risikonya ada turun kan itu baru informasi bicara tentang trennya itu namanya informasi. Tapi kalau jumlahnya adalah kasus. Ini ya, tsunami, gelombang pasang, tanah longsor di warna-warna itu. Yang merah ini apa? Banjir. Nah itu dia banjir mendominasi. Ya. Yang kuning, puting beliung, sebelum berapi ya. Ini yang biru ini tanah longsor, banjir tanah longsor di bawah. Pemanfaatan data bencana. Apa manfaatnya? Yang membuat indeks risiko. Ya, risk management, manage risiko. Ya, bagaimana besok ke depan supaya paling kecil itu. Ya, jadi hasil pengolahan data bencana ini. Nah, yang kedua, coba bayangkan, ketika Bapak Ibu di lapangan berkoordinasi begitu banyaknya, ya, yang terlibat di dalam manajemen bencana, ya, tagana, jadi jangan mengatakan mana tagana Pak, gaji rupiah. Ini komunikasi dialog, ya. Dua sekali komunikasi formal yang sebenarnya normal bencana krisis dulu dia karena datanya salah sehingga dia berkembang sangat tinggi melambungnya komunikasi pada kasusnya nomor gosip rumor gosip ya komentator ada pertanyaan tidak ada ya mantap semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun cepet balik balik anak Pak. Padahal kita mendata itu sesuai dengan keadaan realnya. Berapa rumah yang kebanjiran misalkan, berapa rumah yang kebakaran, berapa kakak, apa yang dibutuhkan. Sebetulnya itu yang tahu itu anggota PKK, tapi akhirnya yang masuk mungkin lebih karena dia lebih dia kesana kalau dibangun saja karena datanya kasih sampainya pada saat berhilang jadi itu lah. Jadi kadang-kadang yang sampainya itu tadi
Iya. Sekarang untuk jawab pertanyaan dari Tagana tadi mengenai kesimpang siuran data. Harusnya kan kalau di sosial itu datanya di PKP kan data Tagana Pustaka gitu kan, karena mereka yang paham. Tapi nyatanya rupanya ada data landingan, entah itu dari BNPB atau dari media massa yang lain gitu. Akhirnya di Tagana ini data yang harusnya misalnya 30%, yang dari BNPB 40% harus dipakainya gitu kan Pak. Terjadilah seperti itu, bagaimana cara menanggapinya? Karena Pak jawab. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima Pak Suci ya. Suci ya, sang persoalan ya. Jadi Memang ini kan teknis lapangan ya. Disampaikan banyak yang terlibat. Sebetulnya kan Pusdalop harus juga punya standar, membuat semacam panduan pedoman bagi setiap aparatur. Aparatur pemerintah itu adalah yang paling rendah RT, ya kan? Kalau misalkan dalam satu RW ada 3 RT, dalam satu kelurahan ada 5 RW. Kalau 3 kali 5 berarti 15 orang. Itu minimal 15 orang Tagana pegang satu RT. Ya, sehingga baik data yang ada di kelurahan, data di Pusdalop, ataupun data yang itu semua satu pintu dia. Jadi kalau misalkan satu orang Tagana pegang satu RT, dalam satu RW ada 3 RT, berarti 3 Tagana. Dan itu kan progres, dinamis. Dan ini langsung terus disampaikan terus per sumber dari mana, per waktu, jam berapa, tanggal jam berapa. Ya misalkan jam 7.30 ya sumber itu kalau polisi itu ada dia kejadian ya, itu dia. Seperti itu lengkap, sehingga bergerak terus data itu. Data itu sudah pasti valid karena di lapangan adalah apa RT. Ya, RT kan aparat, kan 7 tingkatan pemerintahan, presiden, ya, gubernur, wali kota, ya kan, camat, lurah, RW, RT. Itulah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab sesuai dengan jabatan dan jenjang tingkatnya. Itu tinggal kita itu. Lalu dari manapun nanti di lapangan itu sumbernya harus sama pada datanya. Ya. Nah ini nanti di Pusdalop harus lihat betul data itu jam berapa, pukul berapa, dan sumbernya dari mana. Pendampingan. Tapi memang Pusdalop juga harus memfasilitasi Tagana gitu ya dalam konteks darurat. Ini kan on-call nih. Tagana kita on-call. Iya. Iya, on-call. Baik sumber dayanya maupun sumber daya lainnya. On-call. Nah sehingga tidak ada lagi data yang berbeda. Siapapun ke lapangan kan tetap melalui. Ya. Kalau untuk nanti sama ke bawahnya mengumpulkan lagi semua lurah mengumpulkan semua RW mengumpulkan semua RT. Sehingga kapanpun bencana sistem ini mungkin ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi ini nggak bunyi ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Romi Haryanto, Tagana angkatan 2006 dan Tagana proses 2010 Pak. Ya. Gini Pak, niat 0506 1147. Karena banyak ditanya gitu kok pertanyaannya. Jadi gini Pak, mungkin selama ini pun juga kawan-kawan yang biasa turun ke lapangan, saya yakin data yang mereka asesmen atau kumpulkan, saya yakin sangat jarang meleset Pak. Nah, cuman yang sering terjadi kan saat ini Pak, dari sejak kita di provinsi dan ya, sampai sekarang Pak, permasalahan yang sering muncul Pak,
di saat yang orang tempatnya telah menyiapkan data sesuai RIM, lalu misalnya nih kebutuhan ini. Nah, ini sangat sering terjadi Pak di dinas sosial ya Pak. Apa namanya? Penyerahan barang bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi akhirnya pada saat kita menyerahkan bantuan, ada sampai pernah dulu masyarakatnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas lagi Pak. Kami ingin ini kok harus gini. Ketika kita konfirmasi ke pihak dinas Pak, alasannya ya barang yang ada cuma itu. Nah, jadi bagaimana mungkin di pihak dinas sendiri mungkin bisa dilibatkan dengan yang ada tempatan pada saat akan penyaluran bantuan itu Pak. Cuma kebiasaan kan di selama ini gitu Pak, apa yang ada di gudang aja lah yang kita serahkan gitu. Sementara kan kita nggak tahu apakah itu barang yang dibutuhkan atau tidak Pak. Itu sering terjadi Pak. Nah, atau mungkin dari Bapak ada solusi yang lebih baik lagi bagaimana? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira ini dengan apa Pak? Korban Iya, kalau sistem penyaluran bantuan itu kan sudah jelas. Ya, kita punya juga Bapperstok. Seperti provinsi itu punya Bapperstok. Bapperstok itu juga diberikan dievaluasi juga, tingkat keselesaiannya, ya, dan seterusnya. Ada yang harus Bapperstok dan ada yang tidak bisa di Bapperstok. Itu jenis barang. Persoalannya adalah ketidaksesuaian kebutuhan lapangan dengan bantuan yang diberikan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kita tidak bisa memberikan solusi, tapi cara faktornya. Yang pertama juga sumber bantuan. Nggak selamanya bantuan itu bersumber dari APBD. Bisa juga dari non pemerintah. Dan dia sudah ada barangnya gitu. Dia sudah menentukan barangnya. Kecuali memang sistemnya berbeda. Kalau sistem Bapperstok tentu kita Bapperstok yang ada. Dinas sosial punya Bapperstok ya. Itu numpang di provinsi. Masih numpang ya. Karena dulu saya di kabupaten kota juga ada. Kabupaten kota juga numpang di bagian sana, numpang di provinsi. Nah ini persoalannya. Nah ada bentuk bencana yang spesifikasi. Misalkan seperti kebakaran rumah, itu kan bantuannya sebetulnya kan tidak hanya sembako. Sembako kan sifatnya darurat. Ingat ya, ada bantuan tanggap darurat. Darurat itu yang wajib. Kalau dia nggak makan dia ya bagaimana ya? Dia kebakaran habis semuanya, maka tentu bahkan bukan beras itu bantuannya, dibungkus ya. Karena memang langsung yang bisa digunakan. Tapi setelah itu kan juga ada on-call tadi ya, yang berdasarkan persetujuan daripada kepala daerah tentunya untuk mencairkan apakah berbentuk BBR misalkan, bahan bangunan dan sebagainya. Tapi itu kalau bersumber dari APBD. Namun ada bantuan-bantuan yang bersumber dari non APBD. Itu kita hanya bisa sifatnya koordinasi. Ya, realisasinya tergantung kepada si pemberi bantuan. Seperti apa bentuknya. Nah ini persoalan kita. Karena masyarakat tahunya dari dinas sosial, ya, dari Pusdalop. Karena memang semuanya satu itu melalui Pusdalop. Walaupun sumber bantuannya, contoh sekarang dari Basnas, tapi tetap melalui dinas sosial. Masyarakat tahunya informasi bahkan sudah mulai berkembang itu dari dinas sosial. Nah, jadi ini memang persoalan di lapangan seperti itu. Karena sumber bantuan tak selama dari kita, sifatnya kita hanya bisa mengkoordinasikan kebutuhannya ini, mereka apa yang ada. Nah ini mungkin pada proyek ini orang-orang Pusdalop yang paham itu sebetulnya nih bagaimana teknis penyesuaian antara kebutuhan bantuan bencana dengan jenis bantuan yang kita salurkan. Tapi ketika tanggap darurat cenderung sembako, bahkan tadi seperti pakaian bayi, ya, susu, Pangan dan sandal. ya, mie, ya, dan sebagainya, pakaian itu adalah darurat, tanggap darurat. Tapi untuk setelah pasca konstruksi dan rehabilitasi itu sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan. Nah, ya itu beda lagi, tidak lagi di tanggap darurat,
nanti sudah masuk kalau sekarang udah KPU ya, udah KPU, BBM, kan tadi itu banyak stakeholder ya kan? Nggak hanya warga dinas sosial dalam menangani bencana. Iya, ada CSR, ada PU, ada tim Praswil ya, sama ya. Sekarang satu ya, berkim, PU dan berkim. Ada juga, bahkan ada juga P3KKB untuk anak-anak yang trauma ya. Ada apa lagi? Korwin, apa itu yang PP apa namanya itu? PKKB apa namanya? Bukan PKKB. Yang itu Burinda itu loh, yang dari Undri itu kan? Itu juga banyak dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan konstruksi pasca darurat. Jadi ini bicara bantuan seperti itu. Nah ini juga ketika kita itu mitigasi prabencana, diedukasi oleh masyarakat, sehingga nanti pihak yang membantu manajemen bencana dengan korban bencana, karena dia sudah paham bagaimana mengganti dengan sistemnya. Ini memang kita di prabencana kurang. Ini pun termasuk kan prabencana sekarang. Ya dengan tagana ini sifatnya edukasi. Lebih ke masyarakat. Supaya ini perbuatan nikmat, bukan lagi dia ditolong tapi penolong, ya, bukan lagi dia yang diselamatkan tapi masyarakat sudah menjadi penyelamat. Nah merubah mindset itu, mindsetnya masyarakat dari objek menjadi subjek. Nah, ini yang perlu pesan perang, baik mitigasi maupun sosialisasi, penyuluhan, edukasi dengan simbol-simbol etika lingkungan, ya, sumber daya yang ada. Jepang itu pun kurikulumnya juga begitu. Sebetulnya kenapa kita anak-anak SD di Jepang dan kita sudah mulai juga pakai ransel? Ya itu lengkap, ada minum, ada makan nasi kotaknya ya, ada powernya. Tadi artinya ketika ada bencana Anda bisa akses kemana-mana, dia punya bisa untuk sehari 2 hari dengan makanan itu. Itulah namanya ransel. Ya. Itu merupakan budaya bencana yang ditanamkan pada bencana melalui pendidikan. Itu juga bagian dari prabencana, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kalau Indonesia beda ya Pak? Ya. Indonesia lain ya. Karena musim apa hujan atau misalkan rame kali susah jalan lewat. Oke baiklah. Mungkin kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan kita akhiri dulu untuk pertanyaan kita pada sesi manajemen bencana ini. Dengan kepada Bapak narasumber, Bapak Suparman, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dapat kami terapkan pada pelaksanaannya di lapangan. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, ada yang berdiri di belakang, ada yang di depan duduk, ada yang duduk kayak pemain bola, yang kayak gini setengah. Yuk. Ya. Pose pemain bola kata Kak Rumi. Ya, yuk cepat kita harus. Dan jangan lupa besok kita kembali lagi pada pukul 8 pagi. Bagi kawan-kawan yang belum absen, kami silakan menemui Kak Pendi. Ada yang mau ditandatangani nanti, silakan. Udah? Yang cewek di belakang mana? Yang cewek di belakang. Yang cewek di belakang. Yang cewek di belakang. Yang cowok di depan. Nah, ya. Ini Bapak Ibu 1, 2, 3. Komando. Salam komando.
1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ada iya tak apa ibu nih? Are you ready? Yes. Siapa kita? Sekali lagi. Are you ready? Yes. Siapa kita?